Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Tia. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Pada hari Sabtu yang cerah ini tanggal 3 Juli 2021, di mana lagi kalau bukan di VIP Mengajar. Halo adik-adik semuanya, senang sekali kakak dapat menjumpai kalian pada hari ini. Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat, bukan? Nah, kakak di sini akan menyampaikan sedikit informasi yang pastinya berguna untuk kalian semua, yaitu tentang salawat sederhana. Nah, sebelum lanjut, pernahkah adik-adik melihat tugas pengibar bendera? Pastinya setiap hari Senin di sekolah selalu diadakan upacara bendera, bukan? Dari tayangan tadi, tahukah kalian bahwa petugas tersebut memanfaatkan pesawat sederhana? Pesawat sederhana jenis apakah itu? Kalian akan menemukan jawabannya dalam tayangan nanti. Ayo siapkan buku catatan dan alat tulis kalian, karena di akhir tayangan nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian mampu untuk 1. Menjelaskan berbagai macam pesawat sederhana. 2. Mengelompokkan berbagai alat rumah tangga ke dalam pesawat sederhana. 3. Menyebutkan kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda. Nah, sekarang kakak mulai dari pesawat sederhana jenis tuas ya adik-adik. Disimak dengan baik. Apakah yang adik-adik lakukan jika ingin membuka tutup kaleng? Biasanya kita menggunakan alat bantu seperti menggunakan sendok atau obeng. Setelah itu, penutup kaleng terbuka. Sendok makan dan obeng termasuk pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Tuas adalah alat yang mampu mengangkat benda berat dengan gaya yang kecil. Pada sistem kerja tuas, terdapat 3 bagian penting sebagai titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik tumpu adalah titik tempat batang ditumpu atau diputar. Titik beban adalah bagian beban yang akan dipindahkan. Titik kuasa adalah bagian yang akan memberikan tenaga untuk mengangkat benda. Berdasarkan kedudukan ketiga bagian tuas tadi, tuas dapat digolongkan menjadi 3, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Pada tuas golongan pertama, posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Salah satu contoh dari golongan pertama ini adalah jungkat jungkit.
Nah, adik-adik, jika sedang bermain jungkat-jungkit, kalian pasti merasa sulit dan berat untuk menjungkit teman kalian. Apabila jarak teman kalian ke titik tumpu sangat jauh. Sebaliknya, kalian pasti merasa lebih ringan untuk menjungkit teman kalian jika jarak teman kalian ke titik tumpu lebih dekat. Oleh sebab itu, letak jarak titik kuasa, titik tumpu, dan titik bebannya harus disesuaikan. Contoh lain dari tuas golongan pertama yaitu gunting, linggis, dan palu untuk mencabut paku. Pada tuas golongan kedua, posisi beban berada di antara posisi kuasa dan titik tumpu. Salah satu contoh dari golongan kedua ini adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Nah, pada saat kalian mengangkat pasir dengan menggunakan gerobak dorong satu roda, kalian pasti merasa berat jika gagang pendorongnya terlalu pendek. Itu dikarenakan jarak titik kuasa dan titik beban terlalu dekat. Sebaliknya, jika gagang pegangannya panjang, kalian pasti akan merasa ringan mengangkut pasir. Itu dikarenakan jarak titik kuasa dan titik beban terletak sangat jauh. Contoh lain dari tuas golongan ini yaitu gerobak pasir dan alat pemecah buah atau biji. Pada tuas golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Salah satu contoh dari tuas golongan ketiga ini adalah orang yang sedang mengangkat pasir dengan menggunakan skop. Pada waktu kalian mengangkat pasir dengan menggunakan skop dengan gagang pegangan yang pendek, kalian pasti merasa ringan dan kalian akan mengeluarkan tenaga yang lebih kecil. Karena pada gagang skop yang pendek, jarak titik tumpu dan titik kuasa terlalu dekat. Sebaliknya, dengan skop yang memiliki gagang yang panjang, kalian akan merasa berat dan tenaga yang kalian keluarkan juga besar. Hal ini dikarenakan pada gagang skop yang panjang, jarak titik tumpu dan titik kuasa terlalu jauh. Contoh lain dari tuas golongan ketiga ini yaitu skop dan penjepit makanan. Nah, adik-adik yang manis,
itu tadi contoh dari pesawat sederhana jenis tuas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kakak lanjut pada pesawat sederhana jenis bidang miring. Pernahkah adik-adik melihat tangga? Atau pernahkah adik-adik menaikkan barang ke atas truk dengan menggunakan sebilah papan yang dimiringkan? Jika pernah, tangga dan papan yang dimiringkan merupakan contoh bidang miring. Nah, sekarang apakah bidang miring itu? Bidang miring adalah permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lainnya. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda lebih kecil seperti terlihat pada gambar ini. Seseorang memindahkan benda berat ke dalam mobil. Jika kalian menaiki tangga yang sangat curam, kalian pasti akan merasa lebih berat untuk mengangkat kaki kalian, dan kalian memerlukan tenaga yang lebih besar. Sebaliknya, jika kalian menaiki tangga yang sangat landai, kalian pasti akan merasa lebih ringan untuk mengangkat kaki kalian. Dan kalian memerlukan tenaga yang lebih kecil. Tetapi, jika terlalu landai, jarak yang harus kalian tempuh akan semakin jauh loh. Contoh lain dari bidang miring yaitu kapak, pisau, dan skrup. Nah, adik-adik yang manis, itu tadi contoh dari pesawat sederhana jenis bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kakak lanjut pada pesawat sederhana jenis katrol. Pernahkah adik-adik melihat orang yang sedang mengangkat air dari sumur dengan timba? Timba yang penuh berisi air terasa berat dan biasanya orang tidak mampu mengangkatnya secara langsung. Untuk dapat menarik timba ke atas, maka digunakan sebuah katrol yang dapat memudahkan menarik timba itu. Nah, menurut adik-adik, apakah katrol itu? Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Katrol digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Ada beberapa jenis katrol yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang tidak berubah posisinya jika digunakan mengangkat beban. Jenis katrol tetap dapat ditemukan pada alat timba air sumur dan di ujung tiang bendera. Katrol bebas adalah katrol yang berubah posisinya ketika digunakan. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Nah, adik-adik yang manis, itu tadi contoh dari pesawat sederhana jenis katrol dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda. Nah, adik-adik, pernahkah melihat roda sepeda? Jika pernah, tahukah kalian apakah roda itu? Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros dan bisa berputar pada porosnya. Salah satu contoh roda adalah roda sepeda yang biasa kamu naiki. Contoh lain dari roda yaitu roda mobil, kursi kantor, dan alas lemari es. Bagaimana adik-adik tayangan tadi mengenai pesawat sederhana? Menarik bukan? Nah, untuk mengetahui seberapa kemampuan adik-adik dalam memahami isi tayangan tadi, maka berikut ini kakak ajukan beberapa pertanyaan. Siapkan kertas dan alat tulis cukupnya dan jawablah pertanyaan berikut ini. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang kalian anggap paling benar. Kalian akan diberikan 10 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan dibacakan sebanyak 2 kali. Setelah itu, kalian langsung menulis jawabannya pada kertas yang telah kalian siapkan. Dan ingat ya, tulis terlebih dahulu identitas kalian di sudut kanan atas kertas. Nah, sekarang perhatikan dengan baik ya adik-adik. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk pesawat sederhana jenis tuas yaitu A. Alat timba air sumur, B. Palu pencabut paku, C. Roda sepeda, D. Alat pengerek bendera. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk pesawat sederhana jenis tuas yaitu A. Alat timba air sumur, B. Palu pencabut paku, C. Roda sepeda, D. Alat pengerek bendera. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk pesawat sederhana jenis katrol yaitu A. Alat timba air sumur, B. Palu pencabut paku, C. Gunting, D. Linggis. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk pesawat sederhana jenis katrol yaitu A. Alat timba air sumur, B. Palu pencabut paku, C. Gunting, D. Linggis. Soal nomor 3. Sendok untuk membuka tutup kaleng termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, dan D. Roda. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 3. Sendok untuk membuka tutup kaleng termasuk pesawat sederhana jenis
A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, dan D. Roda. Soal nomor 4, alat pengerek bendera termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 4, alat pengerek bendera termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Soal nomor 5, roda sepeda termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 5, roda sepeda termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Soal nomor 6, gerobak pasir dan alat pemecah buah termasuk contoh pesawat sederhana jenis Tuas golongan ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 6, gerobak pasir dan alat pemecah buah termasuk contoh pesawat sederhana jenis Tuas golongan ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Soal nomor 7, sekop dan penjepit makanan termasuk contoh pesawat sederhana jenis Tuas golongan ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 7, sekop dan penjepit makanan termasuk contoh pesawat sederhana jenis Tuas golongan ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Soal nomor 8, seorang anak yang menaiki tangga merupakan kegiatan sehari-hari yang termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 8, seorang anak yang menaiki tangga merupakan kegiatan sehari-hari yang termasuk pesawat sederhana jenis A. Tuas, B. Katrol, C. Bidang miring, D. Roda. Soal nomor 9,
Kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana jenis tuas yaitu A. Membuka tutup kaleng dengan sendok, B. Menimba air sumur, C. Menaiki tangga, D. Mengerek bendera. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 9. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana jenis tuas yaitu A. Membuka tutup kaleng dengan sendok, B. Menimba air sumur, C. Menaiki tangga, D. Mengerek bendera. Soal nomor 10. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana jenis bidang miring yaitu A. Seorang anak menaikkan barang ke truk melalui bidang miring, B. Seorang anak menimba air sumur, C. Mengerek bendera, D. Membuka tutup kaleng dengan sendok. Kakak ulangi sekali lagi. Soal nomor 10. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana jenis bidang miring yaitu A. Seorang anak menaikkan barang ke truk melalui bidang miring, B. Seorang anak menimba air sumur, C. Mengerek bendera, D. Membuka tutup kaleng dengan sendok. Sekarang cocokkanlah jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Apabila jawaban kalian benar semuanya, maka kalian mendapatkan nilai 10. Dan apabila mendapatkan nilai kurang dari 8, maka kalian harus mempelajari kembali video ini, sehingga kalian dapat memahami dengan baik materi yang disajikan dalam video ini. Gimana adik-adik semua? Menarik banget kan pembahasan kita kali ini? Itu dia VIP Mengajar kita kali ini. Kalau kalian ingin dapetin informasi menarik dan bermanfaat kayak gini, langsung aja subscribe ke YouTube-nya VIP Mengajar dan aktifkan loncengnya. Aku, Kak Tia, sampai jumpa di VIP Mengajar selanjutnya. Dadah!